saudara dan saya hanya bisa terhibur. Saudara dan saya hanya bisa dikuatkan. Saudara dan saya hanya bisa setia di dalam segala situasi jika saudara dan saya berjumpa dan melihat Kristus yang mulia. Tanpa perjumpaan dengan Kristus yang mulia, tidak mungkin ada kesetiaan. Tanpa perjumpaan dengan Kristus yang mulia, yang telah memberikan segalanya bagi saudara dan saya tidak bisa bertahan di dalam penderitaan kita. Petrus bilang, kami memberitakan, kami menuliskan kepada kamu yang menderita, mengenai orang benar yang telah mati bagi orang-orang yang tidak benar. Sebenarnya apa sih yang mau dikatakan oleh Petrus? Kamu jemaat, kamu sementara menderita karena kebenaran. Ketahuilah, penderitaan kamu karena kebenaran itu serupa dengan Kristus yang mati karena kebenaran. Tidak semua penderitaan itu saudara dan saya bisa lihat sebagai sesuatu yang mulia. Sekali lagi, enggak semua penderitaan adalah penderitaan yang mulia. Tetapi kalau saudara dan saya menderita karena kebenaran, itu mulia. Pertama, karena kebenaran. Yang kedua, karena dengan demikian saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Sebaliknya, tidak semua kemuliaan, tidak semua kekayaan, tidak semua apa yang disebut sebagai kehormatan adalah hal yang mulia di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita menginginkan kekayaan, kehormatan. Tidak ada yang salah dengan itu. Memangnya apa salahnya kita kaya? Apa salahnya saudara dan saya menjadi terhormat? Tetapi tidak semua yang disebut sebagai kekayaan dan kehormatan itu bisa dianggap sebagai hal-hal yang mulia. Jika saudara dan saya tidak mendapatkannya berdasarkan cara yang benar dan tidak mendapatkannya menurut apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Kami bercerita kepada kamu yang menderita tentang Kristus, orang benar yang mati bagi orang yang tidak benar. Tujuannya apa? Mari kita lihat sekali lagi dalam ayat 18. Ayat 18 sebagian B, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Tujuannya supaya ia membawa kita kepada Allah. Tujuan kematian Kristus bukan untuk membawa saudara dan saya ke sorga. Kalau kita bilang sorga adalah tempat, berarti tujuannya bukan pertama-tama membawa saudara dan saya ke satu tempat yang namanya sorga di mana Allah ada. Tujuannya bukan itu pertama-tama. Kalau saudara dan saya bilang sorga itu adalah sukacita, suasana, maka tujuan daripada Yesus Kristus mati bagi kita bukanlah untuk membawa saudara dan saya untuk menikmati sukacita sorgawi. Bukan itu. Tujuan utama adalah membawa saudara dan saya untuk berjumpa dengan Allah. Oleh karena itu maka ketika Yesus Kristus mati, saudara dan saya menemukan tirai bait Allah terbelah. Tirai yang memisahkan ruang suci dari ruang maha suci. Tempat di mana Allah ada, tempat di mana imam hanya boleh masuk 1 tahun 1 kali. Tirai itu terbelah. Dengan ruang maha suci terbuka, itu berarti orang-orang yang tadinya tidak kenal Allah, boleh mengenal Allah. Orang-orang yang tadinya tidak bisa melihat Allah, sekarang bisa melihat langsung ke dalam ruang maha suci. Orang yang tadinya hanya bisa beribadah di Yerusalem, sekarang bisa beribadah dimanapun di dalam roh dan kebenaran. Orang yang tadinya kalau mau berdoa harus datang kepada imam-imam, harus datang membawa persembahan khusus kepada Allah, baru kemudian berdoa. Sekarang mereka bisa berdoa kepada Allah kapanpun dan dimanapun ketika mereka bergumul. Tujuan Yesus Kristus mati adalah membawa saudara dan saya datang kepada Allah. Bagi saya ini adalah sesuatu yang menarik. Membawa saudara dan saya datang kepada Allah dengan merebut dan memisahkan saudara dan saya dari apa yang disebut sebagai kerajaan kegelapan dan belenggu dosa. Di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, atau di mana saudara dan saya bisa melihat kuasa dan kemuliaan Kristus di dalam cerita ayat 18. Pertama, saudara dan saya mesti sadar Petrus sementara membandingkan dengan ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Menderita karena kebaikan, menderita karena kebenaran adalah sesuatu yang mulia. Dan oleh karena itu ayat 18 dia bilang, sebab juga Kristus telah mati dan seterusnya. Kristus yang saudara dan saya punya adalah Kristus yang mulia. Karena memang dia menderita dan mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Namun ini mulia oleh karena kematiannya adalah kematian karena kebenaran. Ini adalah teladan bagi orang percaya. Petrus menguatkan mereka dengan mengatakan, kamu menderita. Mungkin kamu yang habis baca surat ini, sebentar lagi akan mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Tapi ingat, Kristus mengalami penderitaan dan kematian untuk kebenaran. Dan kamu ada di jalan yang sama dengan dia. Kalau kamu terus ada bersama dengan dia di jalan yang sama, maka kamu akan menuju ke tempat di mana dia ada saat ini. Kalau Kristus ada di sebelah kanan Allah, kamu akan duduk di sebelah kanan Allah ketika kematian itu menjemput kamu oleh karena kamu setia.
Di manakah kemuliaan Kristus itu nampak? Ayat 18 mengatakan Yesus Kristus mati satu kali untuk menebus semua orang. Ini berbeda dengan korban perjanjian lama yang harus terus diberikan. Korban itu diberikan terus-menerus dan berulang-ulang. Tetapi Kristus cukup bagi semua umat pilihan Allah. Dan korban Kristus memuaskan hati Allah. Saudara, dengan mengatakan satu kali saja dia mengalami penderitaan dan kematian, maka Petrus mau mengatakan bahwa korban Kristus adalah korban yang cukup untuk menebus seluruh umat Allah di seluruh dunia. Ini pertama. Yang kedua, korban Kristus adalah korban yang memuaskan hati Allah. Oleh karena itu saudara dan saya akan mendapati sesuatu yang janggal jika kita menyebut diri kita sebagai gereja, tetapi kita tidak puas dengan pribadi Kristus dan korbannya. Sementara Bapa puas dengan korban Kristus. Anehnya, kita yang bukan Allah, yang hanyalah umat Allah, itu mencari-cari kepuasan di luar Dia. Ini janggal, saudara. Ketika orang-orang ini sementara mengalami penderitaan oleh karena kehilangan segala sesuatu, mereka kehilangan harta mereka, mereka kehilangan keluarga mereka oleh karena mereka teraniaya dan keluarga mereka mungkin mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Petrus bilang, lihatlah kepada korban Kristus yang telah memuaskan hati Allah. Kamu harus belajar puas dengan Kristus yang telah memuaskan hati Allah. Kalaupun kamu tidak mendapat apa-apa, belajarlah puas dan bersuka cita di tengah-tengah penderitaan. Karena kamu telah mendapatkan Kristus. Aneh jika gereja tidak puas dengan berita tentang Yesus Kristus dan menggantinya dengan berbagai macam berita yang lain. Orang mengganti berita tentang Tuhan Yesus dengan fenomena-fenomena spektakuler yang dialami oleh orang Kristen hari ini. Sadar atau tidak, saudara dan saya bisa lihat bahwa orang lebih suka dengar kesaksian-kesaksian yang kadang-kadang tanpa dasar biblikal sama sekali. Kita bosan dengan berita tentang Injil, kita bosan dengan doa, kita bosan dengan ibadah, kita menginginkan yang berbeda. Tetapi saudara dan saya mesti ingat, kita mesti belajar puas dengan berita tentang Kristus yang mati di atas kayu salib. Karena dengan berita inilah saudara dan saya dibawa untuk bisa melihat Allah, berdoa kepadanya dan beribadah kepadanya. Gereja mesti belajar puas dengan Kristusnya. Saya tidak bilang bahwa habis ini kita semua pulang bersyukur kepada Allah, tidak kerja. Harta kekayaan kita buang, kita bagi-bagi semua kepada orang lain. Lalu habis itu kita jatuh miskin semua. Bukan itu juga. Tetapi kalau ada masa di mana Allah mengambil semua yang terbaik, ada satu yang saudara mesti yakini, bahwa Kristus masih ada bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Kristus ini ada di dalam keluarga saudara dan saya? Kalau dia ada, satu saat kita bisa berduka cita kalau Tuhan berkehendak untuk mengambil orang yang kita kasihi. Entah itu suami kita, istri kita, anak-anak kita berduka cita. Namun duka cita itu tidak akan menghancurkan saudara dan saya. Apalagi menghancurkan iman, karena kita tahu bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita. Apakah dia ada di dalam pekerjaan kita? Apakah dia ada di dalam gereja kita? Apakah dia ada di dalam relasi kita satu dengan yang lain, bahkan dengan semua orang? Jika memang dia ada, maka ada masa di mana relasi itu bisa dihancurkan. Ada masa di mana pekerjaan itu bisa diambil, atau saudara dan saya kehilangan pekerjaan itu. Kita berduka cita karenanya, tetapi pada saat yang sama saudara dan saya bisa puas dan menjalani hidup dengan tenang, dengan damai, dengan sukacita. Mengapa? Karena Kristus yang menang itu ada bersama-sama dengan saudara dan saya.